Sebelum aku mulai dan sambil menunggu yang lain, kemarin ada yang minta ini nggak? Female to female. Ada yang minta kabel video di kita. Nah, yang pertama kenapa? Yang pertama, berdasarkan asesmen tahun kemarin, hasil mesnya itu sangatlah jelek. Sangatlah jelek. That's why aku di tahun ini diminta dari Prodi seperti biasa untuk menyulap mahasiswa-mahasiswa BINUS Semarang menjadi proyeknya menjadi lebih major. Contohnya adalah salah satunya di kelas AI saya. Beberapa yang di kelas AI kan sudah menghasilkan produk-produk yang sudah upload di GitHub-nya juga. Oh ya, novel jadi mainan surikan nanti sama saling pasangan nanti ya. Nah, terus apa namanya, hari ini aku menginfokan bahwa ternyata MES dan kalian ikut HCI kan? HCI kan? HCI kan ya? Bawah ya? Bawah ya? Yang HCI berarti bawah ya? Nah, MES itu mendapat jatah di tanggal 12 atau 13 Mei buat bikin expo. Jadi di GSLC produk-produk kita itu harus sudah bisa di showcase. Silahkan kalian cek di BINUS Maya kalian bahwa tanggal 12-13 Mei itu adalah GSLC Week 10. Silahkan cek dulu. 2 bulan lagi, betul. 2 bulan lagi. Silahkan dicek. Oke, betul? 12 malah kosong gini. 12 Oh, 12 3. Dikit dulu aja, Pak. Dikit dulu ya. Sorry. Pasang ini. Oke. Itu yang pertama. Jadi tanggal 12-13 Mei itu sangat butuh expo. Nah, untuk membuat expo yang bagus di tahun kemarin ternyata hasilnya sangatlah buruk. Kenapa aku bilang sangat-sangat buruk adalah standar bikin kelas mahasiswanya kalian itu sangatlah kurang. Contohnya adalah Arduino nggak dikasih pen, terus nggak dikasih packaging yang bagus, nggak dirapiin, cuman sorry itu saya aku bilang nyebutnya bugil. Cuman kayak kalian taruh di breadboard kayak gitu terus, Pak ini pintunya bisa buka, gini loh, tapi bisa tutup, kurang. Nah, standar bagaimana sih yang harus kita terapkan? Aku sudah memberikan kayak tutorial standarnya pembuatannya seperti apa. Nah, aku sudah ada nyiapin materi dari IG sih, sama nanti di YouTube. Nah, nanti di sesi 2, kalian aku persilahkan boleh change strategi kalian buat produk kalian. Soalnya kemarin aku lihat mostly dari kalian memang ekspektasinya apa ya? Gede, tinggi, aku nggak masalah kalau kalian mau lebih itu. Cuman, apakah reliability-nya itu kalian bisa mampu menerapkan dengan standar yang oke? Dikasih packaging yang rapi, ditunjukkan. Dan satu lagi, setelah aku cross check dengan Pak Anang, kalau nanti dijadiin packaging yang rapi, itu prototipenya itu bisa kalian lanjutkan sampai akhir. Kita nggak bakal lepas ulang, kita bakal beli lagi. Ngerti nggak maksudku? Jadi kalau nanti project kalian itu bagus, standarnya bagus, dan dalam packaging yang oke, aku nggak bakal lepas. Karena kan dari tahun-tahun sebelumnya kita kan nggak lepas gitu, karena memang standarnya itu jelek banget. Nah kalau ini, boleh kalian lanjutkan, boleh kalian nanti jadikan, kan tugas akhir boleh berkelompok juga kan? Tugas akhir itu kalau nggak salah itu boleh berkelompok, itu boleh kalian lanjutkan hingga akhir hayat, hingga akhir, sampai kalian itu selesai bisa dilanjutkan, kayak gitu. Nah, contohnya adalah aku ada ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di depan. Ini cukup sangatlah gampang daripada ide-ide kalian yang sangatlah tinggi. Ini cuma memberi makan ikan. Ini cuma pakai kardus, pakai motor servo, dan lain-lain itu sangat-sangat gampang daripada kalian harus membuat sistem stasiun cuaca, harus membuat ini, itu, dan lain-lain. Ini cukup
sangatlah gampang. Nah, aku nanti berharap di sesi kedua aku berharap setiap kelompok dia sudah punya tutorial cara pembuatannya. Kalian boleh mencari dari YouTube, boleh mencari dari GitHub, boleh mencari dari Instagram, kalian produk mana yang akan kalian bikin. Jadi kalian nggak ngawang, oke? Jadi kalian nggak ngawang. Ini ada tutorial yang lengkap, source code-nya udah ada, jadi kalian tinggal nolder. Aku nggak melarang kalian. Bahkan ini ya, kalau kalian bener-bener males, ini beli aja udah jadi. Bukan aku nyaranin beli ya, tapi kalian beli itu bukan berarti terus kalian terus ini langsung jadi enggak. Dia beli pun dalam kondisi dia kayak gini, box kayak gini. Jadi kalau kalian nggak tahu cara merakitnya, yo podo wae, gitu loh. Ini aku nggak di-endorse sama dia ya. Aku nggak di-endorse. Aku cuma semalam kepikiran kalau aku lihat proposal kalian tuh oke lah, aku idenya masih oke. Cuman adalah PR yang dititipkan dari jurusan buat dari aku adalah packaging tahun kemarin itu sangat-sangatlah kurang dan jelek. Nah dengan kayak gini dia bentuknya rapi, terus ada karya seninya yang berbentuk kayak gitu. Jadi dia ditampilkan gitu nggak malu-maluin lah. Tapi kalau proyeknya cuma ditaruh di breadboard, terus ada motor servo, terus nanti cuma Pak ada buka nih gitu doang. Ya sorry itu saya standarnya kayak SMK kelas 1 gitu loh. Tapi kalau kita standarnya itu sudah kayak gini, at least minimal kayak gini. Ini gampang banget nih. Ini cuma bikin kayak gini doang. Bahkan ini aja jauh lebih gampang daripada kalian mau naikin ke Firebase kemarin. Gitu. Bahkan gampang ini kalau kalian pakai Firebase juga bisa. Ini kayak gini juga bisa. Nah, sorry ya Mas, ini punyanya siapa Mas siapa ini? Nah, aku lihat konten-konten dia itu semua membuat project-project tutorial full. Nah, bikin kayak kipas kayak gini, bikin kayak gini. Nah, terus apa lagi nih? Sensor dengan kayak gitu. Saya hapus stop dulu, stop screen. Nah, nanti di sesi kedua aku minta tolong semua buat fokus dan intimate timnya buat mencari apakah tetap fokus di bagian situ atau mau mengganti. Gitu loh. Kalau kalian mau mengganti silakan, yang lebih reliability-nya lebih oke. Atau kalian mau stay dengan ide kalian juga oke. Tapi aku dititipin oleh jurusan salah satu penilaian tertinggi akan bertambah menjadi packaging. Nah, packaging kalian bisa request 3D print. Binus punya 3D print. Nah, aku juga bakal ngajarin nanti di materiku ada bikin 3D print menggunakan Tinkercad. Itu juga udah ada. Tapi bikin 3D print itu nggak kayak kalian ngeprint kertas 1 detik, 10 detik jadi. Ngeprint 3D print itu ramai coy. 1 hari. Bayangin kalau kalian 10 kelompok mintanya hamil 1 semua, nggak bakal jadi. Gitu loh. Makanya aku bilang di sini, nanti aku bakal ajarin kalian full dari apa sih yang perlu kalian siapkan. Nah nanti di sesi yang kedua, nanti kalian boleh berdiskusi lagi sama teman-temannya kelompok. Nah aku nanti di akhir sesi kedua, aku bakal nanyain kalian setiap kelompok packagingnya bakal gimana. Jangan pakai packaging kardus bekas. Nah, bekas Indomie kalian pakai baunya minyak Indomie toh bro. Begini yang ada gini sedikit lah. Beli kayak apa dengan. Kalau kalian emang misalnya produk kalian bagus terus kalian terhalang biaya dan lain-lain, boleh chat ke aku, Pak boleh nggak diadakan di Binus buat apa dan lain-lain. Kalau kalian emang benar-benar oke, aku nggak masalah. Daripada kalian cuma bikin terus ya kayak bugil dalam artian cuman breadboard taruh di depan terus ini motor servonya bisa gini gitu doang. Ya kayak praktikum anak SMA loh. Kalian kan istilahnya kan di sini kan udah mau bekerja ya. Berarti kan kalian harus punya portofolio yang bagus. Nah, makanya untuk pengantar di sesi hari ini sebenarnya topiknya masih Android. Cuman kemarin aku nanya, kita tidak harus membuat Android native.
tapi seenggaknya IoT yang kalian bikin itu bisa diakses di mobile web. Kalau kalian bikin web, itu pasti udah bisa mobile sih harusnya. Tuh. Nah, terus selanjutnya, mungkin aku ulang ini ya, bagi yang baru datang, beberapa hal penting yang harus apa namanya, harus kita sampaikan ulang. Yang pertama, di tanggal 12 atau 13 Mei kita bakal ada Expo produk kita, produk Mobile Embedded System, ditunjuk oleh Pak CO, Muvio sama Pak Anang buat dari produk kita. Awalnya pengen mobile embedded, pengen mobile capstone ya, cuman kan mobile capstone belum di sini. Nah seperti biasa memang ujung-ujungnya ya kelasku lagi gitu loh, yang dimana yang harus dipoles buat menjadi industrial output gitu loh. Biar kalian ketika nanti enrichment, standar kalian tuh udah nggak bikin suatu project yang polosan gitu loh, udah bener-bener pernah bikin project yang bener-bener profesional gitu. 12-13 Mei ketika di GSLC di week ke-10 kalau nggak salah. Nah, terus yang kedua, karena kita harus showcase, harapanku kalian bisa membuat produk yang packagingnya oke. Jangan kayak tahun kemarin banyak yang kita lepas karena memang standarnya kurang, pakai kardus bekas Indomie, Supermie, mie sedap, terus apa dan lain-lain. Maksudnya kayak kita kan ya anak ya binus lah ya, buat nongkrong beli kopi kenangan aja mampu, masa beli packagingnya rada rapi aja nggak mampu, paling berapa sih gitu loh. Kecuali kalau kalian belinya yang akrilik yang kudu custom itu, nah itu nanti itu emang beda sih kelasnya, memang lebih classy. Terus yang terakhir, kalau kalian nanti butuh 3D printing di binus ada, cuman requestnya jangan dimepet-mepet ya, karena kita yang request juga banyak gitu. Nah, terus apa sih Pak kaitannya sama materi hari ini? Nah, kaitannya materi hari ini kita kok nggak ada di slide-nya? Oh sorry, sini. Nah, teman-teman bisa menyimak di depan karena soal UTS udah pada disubmit, dan soal UTS di Mobile Embedded System lebih ke mengulik konseptual kalian. Jadi jangan sistem kebut semalam, karena nanti bakal dikuliti dari banyak hal. Nanti jangan lupa minta kisi-kisi ke aku ya. Berarti di pertemuan terakhir minta kisi-kisi aku buat jelasin itu. Apa namanya? Lengkap dari konseptual, infrastruktur, pengetahuan sampai strategis. Ada semua. Nah, materi yang aku keluarin semua apa yang udah kalian kerjakan dan kalian lakukan di sini di kelas. Karena apa yang aku lakukan di kelas tuh biasanya udah one to level di atas dari Binus Maya. Karena di Binus Maya memang kita diajarin cuma dasar. Nah, di kelasku biasanya aku ajarkan gimana caranya benar-benar mengimplementasikan penggunaan apa yang di strategi di Binus Maya tersebut. Nah, hari ini aku menambahkan materi ini.
Kenapa? Karena di Binusmaya hari ini tuh malah nggak ada materinya. Kita temanya tuh materinya tuh adalah themes and style, di mana itu membahas Android lagi. Nah, aku lebih merasakan tema Android itu nanti bakal aku kulik di Mobile Capstone aja di semester depan. Nah, hari ini kita bakal membahas bagaimana sih packaging yang oke supaya kalian bisa menentukan benar-benar bentuk packagingnya pakai apa, entah pakai plastik atau pakai akrilik atau pakai kardusnya yang model gimana. Ya jangan, apalagi bekas kardus bekas kayak kan musim lebaran ya. Ya nanti kalian beli kardus kacang atom gitu kan juga kurang ya. Nah, makanya kan kalian harus mempersiapkannya lebih bagus. Nah, kalau packaging itu tidak hanya sembarang packaging. Lebih konyol lagi ketika kalian memberikan packaging, terus IoT kalian nggak bisa. Pak, IoT saya kalau saya masukkan packaging kok jadi nggak bisa? Ya iyalah, packaging kalian kedap sinyal. Jadi kalian harus tahu juga sifat-sifatnya, kebutuhan kalian dan lain-lain. Pak, kalau saya packaging ini kena apa namanya kelembapan airnya jadi kena. Ya iyalah, karena sensor kalian kan fungsinya kelembapan air, jangan ditaruh di dalam. Jadi packaging itu punya seninya dan punya cara tata caranya juga. Nah, apa namanya kemarin ada yang nonton Papresnya. Nah, kemarin yang topik menarik itu adalah anak teknik industri, dia malah bikin Internet of Things. Tapi bagus, reliabilitasnya oke. Ya, reliabilitasnya oke. Cuman kekurangannya karena dia bukan anak industrial, makanya beberapa dia mungkin lupa terhadap bahwa membuat suatu IoT itu ada efek sampingnya. Contohnya adalah mungkin dia bakal korosi itu berkarat, atau dia bakal keamanannya bakal hilang dan lain-lain gitu. Nah, sorry to say, kalian pernah nggak sih kayak mendengar ini, maaf ya aku nggak rasis, misalnya ada suatu suku yang suka mencuri gitu. Ya nggak sih? Aku nggak nyebutin sukunya ya, bahaya nih. Ada suatu suku yang, wah ini mesti dari Meksiko gitu kan misalnya, wah ini dari Zimbabwe gitu. Nah, dia sukanya mencuri adalah mencuri besi, bener? Jadi aneh banget, tiba-tiba rel itu besinya hilang, atau kayak sungai itu penutupnya hilang. Pernah dengar itu nggak? Nah, kalau kalian pernah itu, bayangkan kalau mereka lebih teredukasi, mereka tuh udah nggak ngincar besi lagi. Mereka tuh udah ngincar lagi IoT sensor ini dicuri jauh lebih mahal daripada besi. Jadi ya kayak jangan dikasih tahu ke mereka, bro ambil dong itu gitu. Ya sorry jangan dong gitu. Makanya kita pentingnya kalau dulu profesorku selalu bilang kalau bikin packaging IoT itu rada dikamuflase. Jadi misalnya dulu tuh apa sih? Dulu tuh ada box IoT ku, dia nggak ngalirin listrik kan. Cuman kita tulisin awas tegangan tinggi. Beda. Jadi biar orang tuh ya sebenarnya cuma stasiun cuaca gitu loh. Tapi kita tulisin awas tegangan tinggi gitu loh. Padahal dipegang pun juga nggak masalah gitu loh. Tapi kan seenggaknya membuat orang tuh ada takut gitu. Nah, terus nextnya kita membahas terkait yang pertama tuh proteksi investasi, reliabilitas sistem sama faktor kegagalan. Yang pertama itu proteksi investasi. Nah, kenapa proteksi investasi itu penting? Satu raspi itu teman-teman harganya tuh hampir 1 jutaan. Satu raspi itu 1 jutaan. Oke, nah ketika kalian kehilangan satu raspi itu sama dengan kehilangan HP Oppo second. Jadi emang sayang kalau sampai hilang. That's why kenapa kemarin yang aku bilang raspi itu harus mengajukan form ke aku, karena kalian sama kayak meminjam mini komputer yang harus kalian bawa, dan itu emang harus setup. Ada yang SD card-nya rusak lah, ada yang inilah, ada yang itulah, emang harus install sendiri memang. Tuh, karena memang itu ibaratnya kayak jantung sendiri. Terus yang kedua, reliabilitas sistem. Nah, reliabilitas sistem itu penting, kenapa? Karena kalau kalian packagingnya nggak oke, itu akan mempengaruhi data sensor juga. Nah, aku rada lupa cerita apa enggak.
minggu kemarin stasiun cuacaku yang aku taruh di Jogja itu rata-rata kan curah hujan tuh kalau per 10 menit kan 0,28, pokoknya under 1 lah. Tiba-tiba per 10 menit dia curah hujannya tuh bisa sampai 10 mm. Buset, ini hujannya udah kayak hujan badai banget. Ternyata sama tetangga dipakai mainan pancuran, jadi alat hujan itu dikasih keran air gini. Nah, kan saya alertku kan, aku kan kaget kan, kok alertku kok sampai hujan deras. Bahkan rata-rata per 1 jam itu tuh 10 mm sampai 20. Aku 10 menit itu sudah 10 mm. Terus aku cek kan CCTV, ternyata tuh ada bocil-bocil kematian gitu. Nah, kerannya itu dimasukin ke hujan ini. Wah, lah ini makanya kok sensorku tiba-tiba apa namanya langsung tinggi banget gitu. Ya itu salah satunya keamanan dan packaging system itu ya kayak gitu loh. Jadi kalian kudu memahami kayak kalian harus masangnya kayak gimana. Tiba-tiba sensor kalian kayak gitu. Untung itu alertnya kan internal ke aku ya. Coba bayangin kalau alertnya tuh udah di ibu-ibu komplek gitu, udah langsung di story ibu-ibu ada banjir gitu kan. Itu kan lebih gimana ya, lebih serem lagi gitu. Jadi kalian benar-benar kudu melihat case kalian itu seperti apa. Itu yang kalian tanyain. Nah kalau UI UX itu ada buat software, kalau IoT itu biasanya ada lomba rancang desain IoT juga. Itu penting. Itu kayak gimana dan lain-lain itu. Nah, terus selanjutnya aku salah. Nah, kalian contoh-contoh soal kayak gini yang biasanya aku keluarin untuk menguliti konsep-konsep ketika ujian. Contohnya adalah durabilitas, terus manajemen panas, sama Faraday cage. Nah, di sini kapan sih kita menggunakan material logam untuk packaging kita? Tapi di sini aku biasanya nggak menyarankan logam karena nanti relatif mahal. Cuman kalau kalian nanti bakal menjadi fokus IoT engineer yang bagus, kenapa kalian harus milih logam? Itu karena sangat tahan terhadap api, bahan kimia, dan benturan keras. Nah, contohnya lucu adalah kemarin, kapan ya? Waktu lomba, aku pas ngajuin lomba IoT di mana gitu, dia bikin drone, ya kan, buat evakuasi kebakaran. Bahannya plastik, yo meloyo. Jadi ketika dia masuk, drone-nya kebakar. Ya iyalah, lah kan drone-nya bahannya plastik. Ya ketika masuk api, meleleh. Nah pertanyaanku cuma simpel doang. Cewek ya kalau salah, cewek dari SMK apa mana gitu, dia nanya, Kak, ini bahannya ini apa? Oh kita pakai plastik Pak yang mudah dibentuk. Kakaknya pakai buat kebakaran kan ya? Iya, lah apa nggak kebakar? Oh iya Kak. Iyalah. Ya gimana gitu kan. Makanya kan kadang tuh ketika anak-anakku lomba itu jauh dari kalian membuat sebuah ide yang oke, pilihlah basic dahulu. Kalian dasar-dasar membuat tuh yang masuk akal gitu loh. Jadi ya pakai kan kalian aja kan yang drone di Shopee 100 ribuan dan sebagainya kan banyak plastik kan ya. Nah dia naruh kamera di situ, kakaknya beli drone-nya ini dia yang plastik. Alasannya dia kan emang cara ngomongnya bagus. Ya kalau plastik ini bahan bakunya bisa mudah dibentuk, kalaupun casingnya drone-nya rusak kita gantinya murah. Tapi kakaknya kan buat kebakaran. Oh iya betul. Ya gimana gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa saya catat dulu aja gitu. Terus ya dari hal kayak gitu kita harus tahu kapan kita pakai material logam dan lain-lain gitu. Kalian pernah lihat ini nggak? Dulu tuh masih tren juga kalian lihat drone yang sampai naik gunung gitu. Sekarang ada ini loh, apa namanya di YouTube, drone-nya bisa sampai naik gunung, bisa sampai 10-20 kilo. Aku suka banget sih lihat itu. Jadi kayak karena aku nggak pernah naik gunung, nggak pernah sampai puncak gitu. Aku pengen lihat gunung Merapi tuh puncaknya kayak gimana sih? Pengen Gunung Lawu tuh puncaknya gimana sih? Nah dari drone itu tuh udah bisa. Nah itu contohnya yang durabilitasnya oke. Terus yang kedua, manajemen panas. Nah bertindak sebagai heatsink alami untuk membuang panas dari komponen daya tinggi. Nah ini khususnya buat yang raspi. Biasanya raspi itu ada kipasnya. Nah kadang kipas itu juga blundernya di dalam udah panas ditambah kipasin, jadi dia tuh panasnya tuh ada di sekitar kita. Nah itu bisa membuat si IoT tadi bekerja menjadi kurang optimal. Terus yang terakhir, nah ini aku maksud Faraday cage. Kadang
orang membuat ini sebaliknya tadi. Kalau tadi kan pakai plastik buat kebakaran, tapi dia membuat metal biar sok keren, tapi malah sinyalnya nggak ada. Dia bikin alat box yang keren banget dari metal. Terus ibaratnya kok sinyalku jadi nggak ada ya gitu. Ya udah, ya karena memang dia apa namanya dia nggak transparansi sinyal, RF transparansinya nggak ada gitu. Akhirnya dia terganggu. Terus next. Nah, sorry itu sih, aku kemarin mau bikin ini juga. Siapa tahu barangkali ada yang menarik. Ini gampang tapi solutif. Ini punyanya UI. Kemarin apa? Itu suaranya ya? Gak bisa suaranya guys, sini tuh gak bisa suaranya. Itu masih di video gimana? Emang sini tuh bisa muncul suaranya? Di IG Pak. Iya. Device unitnya nanti AI bakal melakukan prediksi, analisis, terus habis itu ngasih decision making-nya kayak state, pindah tempat gitu. Kan pakai earbud, ada decision making-nya itu bakal disuarakan lewat earbud. Jadi lari nanti tanpa melihat. Sekarang sudah merasakan dari pemenang SFTV Global Ambassador, gimana sih rasanya? Tentu saja ya, ini suatu kebanggaan bagi kami karena ini bukan hanya membawa nama tim, tapi bahkan membawa nama Indonesia. Tetap tujuan kami adalah kami pengen membuat impact, membawa dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, kita juga akan terus insya Allah mendampingi Lapino melalui monitoring lanjutan, akses jejaring global, serta peluang kolaborasi. Kita kan punya Samsung Research and Development Institute Indonesia, gimana caranya supaya mereka bisa ikut hands-on melanjutkan si Lapino ini juga. Kami harap ya, kami tidak stuck di Lancet saja, bakal ada inovasi-inovasi lain. Syukurnya kita memang udah terlahir buat bekerja sama, kita tahu peran kita masing-masing, bertanggung jawab sama role kita masing-masing. Siap lagi? Syukurnya kita memang udah terlahir buat bekerja sama, kita tahu peran kita masing-masing. Ada di 4 sekawan UI yang menang kompetisi global Samsung berkat inovasi kacamata berteknologi AI untuk teman-teman dengan gangguan penglihatan bisa berolahraga lari. Awalnya di salah satu teman kami pengidap katarak, dia kesusahan kalau lari di track larinya, susah untuk melihat garis. Dan dari situ kami sadar hal ini bukan dialami oleh Dimas doang. Bisa dilihat ya, di sini ada kamu. Nah, dia tulisnya cukup sangat gampang. Dia kacamata bikin beli sendiri ditambahin dengan sensor kamera. Tapi kalau aku jurinya, aku bakal bertanya, dia kan membantu orang yang tidak bisa melihat untuk lari. Pertanyaan yang paling pertama itu adalah ngapain orang nggak bisa melihat mau lari? Ya mungkin hobi pelari culture gitu, dia pengen ya oke lah gitu. Nah, hal yang aku soroti di sini adalah sebenarnya tools ini tuh sangat sederhana. Ini cuma dia masang kamera, terus dikasih di sini. Nggak ada kalian rakit-rakit di breadboard kayak gitu, nggak ada di sini. Oke, terus selanjutnya, aku pengen kalian tahu lebih ke judul. Setiap detiknya dia bakal nangkep 10 gambar kira-kira. Setiap detiknya dia bakal nangkep 10 gambar, berarti dia nggak real time. Kayak aku bilang ke Max kemarin, Max, apakah dia harus real time? Enggak. Dia dalam waktu 10 detik, dia dia ngirim ke API bentuknya gambar. User nggak masalah, nggak peduli apakah harus real time, nggak masalah. Dia tembak-tembakin terus nggak masalah. Jadi kalian kirim ke server itu dalam bentuknya gambar, diolah. Make sense gak? Sampai di sini kalian paham nggak? Menurut kalian rumit nggak sih? Gampang kan? Tinggal ngejebak dikirim ke apa? Oke, lanjutnya ya. Ada main device. Yang paling menarik adalah packagingnya. Packagingnya dia kabel-kabel yang breadboard mesinnya dimasukin tas. Nih di tas nih.
Ini kalian main PUBG itu loh. Ya nggak sih, kan di dalam tas kan ada tas kan, namanya apa sih? Kit apa namanya? Backpack. Apa sih namanya? Kita harus ngeloting dulu lah. Kita ngeloting barang dulu. Jadi adalah dia kacamatanya di sini, kabelnya diikutkan di sini, dimasukin di tas. Jadi packagingnya kayak gini. Nah, aku kemarin setelah melihat video ini, aku yakin anak Binus pasti bisa bikin ini. Ini gampang banget nih. Serius ini gampang nih. Apakah dia pakai Raspi apa enggak? Kemungkinan pakai Raspi. Tapi kalau dia ngirimnya ke server, dia nggak perlu pakai Raspi. Tergantung dia mau di edge computing atau mau di cloud computingnya. Nah, di sini kacamata dia disambungin kabel ke tas. Awalnya aku pikir, loh, dia packagingnya gimana ya? Apakah dia harus ke bawah Raspi di sini kayak gelungan orang Jawa itu? Nah, kita kan enggak. Ini pakai tas. Simple. Dia cuma gini doang. Terus aku lihat dulu tadi juga. Pas unitnya nanti AI bakal melakukan. No. Jadi dia ini beli tas. Ini bukan kacamata yang tadi ya. Beli tas, terus dia dimasukin alatnya, apa namanya, Raspinya dan lain-lain itu di dalam. Terus next dulu. Prediksi, analisis, terus habis itu ngasih decision making-nya kayak Analisis dan memberikan decision making. Itu sama kayak yang kita ajarin di kelas. Dia ngirim gambar, ngeprediksi. Jadi intinya gini loh. Orang lari dia punya model training. Apakah di depan itu ada blocking? Dia ngirim gambar. Oh aman. Respinya ngirim lagi. Apa namanya si AI ngirim lagi. Apakah di depan ngirim gambar? Aman lagi. Sebenarnya itu ada isu kalau semisal internetnya atau nge-lag, ya kan? Misalnya nih kabel yang putus kan kita nggak sadar ya. Pas kayak gini. Nah, si orang ini nungguin ini instruksinya di sini. Kok nggak ada kabar-kabar ngeblok ya? Tiba-tiba di depan cedek gitu kan? Kita perlu preventif juga gitu. Misalnya kabelnya putus, kayak gimana? Itu kan dalam kondisi orangnya berlari. Apa nggak serem tuh? Lari gitu kan? Depannya ternyata tiang, gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya ngaruhnya ke packaging. Sebenarnya ini sangat solve dan menurutku sangat reliability-nya sangat oke. Kalian pun di sini bikin kayak gini pun aku yakin juga bisa. Yakin aku. Tinggal ibaratnya waktu yang kalian alokasikan buat di situ berapa lama. Karena ini itu sebenarnya sensornya cuma satu, cuma pakai kamera. Oke, satu dikirim. Jadi dia sistemnya gini. Kamera atau vision dia kirim ke AI-nya. Nah, ini bentuknya gambar. Nah, AI itu bisa pakai cloud. Kalau pakai cloud, dia bisa pakai server. Atau dia bisa pakai edge computing. Dia pakai Raspi. Ya kan? Dalam waktu 10 detik dia mengirimkan 10 gambar kalau nggak salah lagi. Nah, alhasil dia ini tadi menghasilkan responnya balik ke user lagi. Udah, cari gitu. Tapi dia solutif. Masalahnya case yang dipakai menurutku terlalu tinggi. Kenapa harus orang tunanetra berlari? Kenapa nggak tunanetra biasa aja? Kenapa harus berlari gitu loh? Emang faedahnya orang tunanetra berlari itu apa sih gitu loh? Why gitu loh? Tapi ya oke lah, namanya juga rezeki gitu loh. Itulah kenapa aku selalu menanyakan kepada anak-anakku lomba itu adalah sebelum kalian mengidekan terlalu tinggi, silakan carikan masalah yang kecil aja tapi solutif. Contohnya kayak gini. Kita udah nggak berlomba-lomba lagi. Nah, tapi ada cabang lomba yang memang dia atau cabang sesuatu hal kalau kalian ke depan yang ingin tertarik itu adalah misalnya di bidang soft dev. Kalian harus mengenal blockchain, kalian harus mengenal dengan Web3, kalian kayak itu beradu sih. Bahkan kemarin yang kalau nggak salah, kemarin aku ngobrol sama Iba juga, untuk yang profesional dia yang menang itu adalah AI untuk membuat AI. Levelnya udah bukan implementasi AI, tapi AI yang membuat AI. Jadi levelnya sekarang kita tuh udah levelnya tuh udah di level di agentic AI.
kita levelnya sudah di sini. Nah, sedangkan orang kita di sini kita masih mulai masuk dalam artian prediction dan classification AI, di mana itu adalah level 1 sebelum kita masuk agentic AI. Agentic AI itu kita bisa menyuruh Gemini ini buat menyuruh ChatGPT ini, Cloud ini dan lain-lain. Jadi dia udah menjadi kayak pegawai kalian gitu. Nah, kemarin yang ya mungkin yang beberapa dari kemarin kalian lihat kan, kemarin aku bikin video rasengan. Video rasengan kemarin aku lihat. Nah, itu menggunakan sebenarnya computer vision yang dikolaborasikan menggunakan vibe coding juga. Dalam artian begini, kalau kalian vibe coding tapi tidak mengetahui basic fundamental dari computer science, kalian itu juga nothing. Tolong bikinkan aplikasi ini, wah kacau. Tapi kalau kalian membuatnya step by step, itu hasilnya bakal powerful banget. Nah, kita levelnya sudah di agentic AI. Nah, balik lagi ke materi. Cari dulu ya. Nah, di sini IoT itu kalau di Indonesia biasanya paling gampang itu adalah efek rumah kaca, terus refleksi panas, sama passive cooling. Nah, aku ingat efek rumah kaca di situ, aku jadi inget ini. Yang aku maksud. Wait, cari dulu. Dia bikin ini juga.
Sehingga kalau ada ayam yang masuk ke teras rumah, aku bisa langsung usir secara otomatis. Nah, aku juga nemu ini cukup menarik. Juga belum nikah. Apa sih salah satu tantangannya? Well, apalagi kalau bukan suka ke distract dengan ngurusin ayam yang tiba-tiba masuk ke halaman rumah. Gimana kalau misal kita bikin sebuah aplikasi monitoring yang terintegrasi dengan AI model, sehingga kalau ada ayam yang masuk ke teras rumah, aku bisa langsung usir secara otomatis. So, let's get started. Karena malas nge-training datanya sendiri, aku memutuskan untuk pakai pre-train model aja. Untuk case object detection, cocok banget buat pakai Kuku SSD. Dan as usual, aku pakai TensorFlow.js untuk library-nya. So far, sudah cukup akurat untuk mendeteksi kehadiran si ayam di teras rumah. Next, aku perlu handle action yang harus dilakukan, yaitu mengusir ayamnya dengan suara yang bikin ayam itu gak nyaman. Push, shoo, bisa kamu ayam. Kedengarannya memang agak aneh, tapi percayalah, harusnya ini cukup efektif untuk mengusir ayam-ayamnya. Dan akhirnya, setelah mengintegrasikan kamera dengan ML modelnya, terus setup sound untuk mengusir ayamnya, beginilah kurang lebih kegunaan dari aplikasinya. Coba lihat. Hush, shoo, pergi sana kamu ayam. Bekerja sebagai programmer dari desa, work from home, dan juga belum nikah. Apa sih salah satu tantangannya? Ya kan? Sebenarnya kita tuh bikin mainan gitu. Makanya make it fun aja. Karena make it fun itu adalah nggak usah ide kalian tuh muluk-muluk terlalu tinggi, bikin simple things kayak gini aja. Sekarang itu ya, sekarang di zaman era sekarang itu kita tuh sistemnya tuh estafet. Jadi contohnya adalah mungkin zaman dahulu kita tuh masih tren zamannya kita membuat suatu AI mendeteksi ayam atau bukan. Kita mendeteksi keberadaan ayam atau enggak. Tapi masalahnya sekarang itu ayam, buah dan lain-lain itu udah pre-train modelnya itu udah banyak. Silahkan kalian pakai pre-train model yang udah ada buat ngembangin. It's okay, nggak masalah. Intinya tadi adalah codingannya tadi itu kalau kalian menggunakan vibe coding pun kalian juga udah bisa, asalkan kalian memahami kontekstual dan logika cara merancang ini tadi. Cara merancang ini tadi pun sebenarnya gampang kok. Dia tuh cuman mengambil dari pre-train model. Kalian misalnya tadi kan kita menggunakan pre-train model di mana dia di sini adalah menggunakan sensor kamera. Sensor ya, kamera. Nah, ketika terdeteksi satu lebih dari sama dengan satu, then push shoot. Udah, itu doang. Nah, masalahnya cuman kan di sini seninya tuh di sini kita. Detect ini tadi kan kita harus bikin arsitektur dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini yang aku bilang bahwa aku harus mengatur strategi kalian lagi buat membuat hal yang simpel kayak gini menjadi lebih oke. Viewersnya jutaan wah. Cuman bikin kayak gini. Aku bilang cuman, itu bukan berarti ini gampang, tapi memerlukan waktu. Nah, kalian di sini kan fokusnya emang mahasiswa. Dan memang waktu kalian dialokasikan emang buat belajar dan bereksperimen. Harusnya kalian, aku yakin kalian di semester 4 ini harusnya sudah bisa sih bikin ginian gitu. Nanti ketika kalian di computer vision, itu membahasnya udah bukan kayak gini, tapi lebih ke fundamentalnya. Cara membikinnya, cara membuatnya, dan lain-lain gitu. Makanya aku, kalau andai aku punya waktu lebih dan banyak, aku pengen bikin kayak gini ya. Jadi seminggu aja paling bisa jadi, kalau aku benar-benar fokus. Aku harus rekam, hush, shoo, gitu. Katakanlah kalian bikin kayak gini, untuk memantau burung di sawah, itu juga bisa kan? Ketika ada burung nyampe, terus kalian bikin usah, gitu. Suaranya kalian bikin sendiri kayak gimana? Itu bebas kalian. Itu menurutku sangat worth it buat kalian mencoba. Pre-train model, pakai dataset yang sudah ada, itu menurutku sangat-sangat oke, gitu. Nah, balik lagi ke materinya.
Nah, kenapa sih kalau di Indonesia itu tuh hanya melulu mainnya di efek rumah kaca dan lain-lain? Karena memang kita tuh sejauh ini kita tuh selalu berada di stigma standar yang sama. Padahal sebenarnya bikin sesuatu hal itu banyak gitu. Kayak kemarin kita ketika ngisi di acara sosialisasi di pengajar di tenaga pendidik gitu. Mohon maaf sebelumnya, ketika aku tanya apa contoh-contoh dari AI, itu kebanyakan dia menjawabnya ChatGPT. Ya iya, ChatGPT itu salah satu AI, cuman kan penerapan tuh jauh lebih banyak gitu. Gitu. Nah, sekarang aku tanya sama kalian, aku udah pernah tanya belum ya di sini? Menurut kalian, face recognition di stasiun itu bisa mendeteksi dari apa? Primary key-nya itu dari apa itu? Bisa mendeteksi, oh itu mukaku, oh itu mukanya Lau, oh itu mukanya Jaden, oh itu mukanya Jose, dan lain-lain. Itu primary key-nya dari apa? Struktur wajah, ada lagi? Warna kulit, apa lagi? Ada yang bilang kornea mata, ada lagi? Panjang muka, ada lagi? Nah, sebenarnya dulu aku orang awam, sebelum aku mengulik-ulik di computer vision, aku mikir adalah primary key tiap orang itu adalah kornea mata. Jadi setiap orang kan kornea matanya kan berbeda-beda. Aku awalnya mikir gitu. Cuman kamera gahar mana yang bisa mendeteksi kornea mata orang? Coba kayak kalian masuk ke stasiun tiba-tiba kayak matanya harus di ini kan nggak mungkin, harus digini-gini, itu kan nggak mungkin. Nah, FYI di computer vision itu misalnya aku punya ini gambarnya kayak jelek banget. Misalnya ini punya matanya gitu. Saya ini. Nah, apa namanya? Ini ada poninya nih. Ini jelek banget. Nah, kayak teko kan. Nah, jadinya misalnya adalah kayak gini. Di computer vision kita ada namanya key extraction. Jadi untuk mendeteksi face detection itu adalah yang membedakan tuh benar, kalian tuh sudah menyebutkan objeknya, pembedanya. Tapi yang sebagai primary key adalah ininya. Misalnya jarak dari mata. Setiap orang tuh pasti berbeda. Jarak mulut ke hidung. Nah, nanti ketika kalian belajar ke computer vision, kalian tuh bakal mengekstraksi titik-titik itu tadi. Jadi ini tuh ada berapa ekstraksi sih? Misalnya 1, 2, 3, terus di sini nanti ada 4, 5, 6. Nah ini tuh menjadi key extraction itu adalah ekstraksi dari pembeda dari wajah kalian. Misalnya di sini ada tai lalat atau ada bentuk warna kulit yang berbeda, kayak gitu. Makanya dulu ada penelitian yang baik, ada yang nanya gitu. Apa namanya, misalnya face recognition tapi untuk masker. Nah, itu yang tanya lucu nih, wibu gitu kan nanya. Dari wibu gimana? Wibu kan biasanya pakai masker gitu kan. Nah, terus habis itu si yang pertama itu adalah Apple. Apple itu dia ngambil key extraction yang cukup dari mata. Jadi di sini segini, mulut ke bawah tuh nggak di key extraction. Itu di belakang layar computer science. Jadi kalian biar tahu. Kok bisa sih masker itu bisa mendeteksi wajah kita? Padahal betul masker, karena itu tadi dia dari atas, dia dari extraction sudut sini. Sudut setiap mata itu pasti berbeda-beda. Nah uniknya adalah ada orang yang kembar itu tuh bisa masuk dengan key yang sama. Temanku ada gitu. Jadi dia kembar, dia membuka face recognition itu menggunakan HP adiknya itu, dia bisa masuk. Atau kalian mirip dengan papa atau mama kalian itu juga bisa. Ya itu memang bukan ini ya, bukan kekurangan sistem ya, tapi karena memang buatan manusia kan nggak sesempurna buatan yang Tuhan yang Maha Esa. Jadi kayak masing-masing. Nah, terus balik lagi, kita tuh harus memahami terkait suhu juga. Nah itulah kemarin aku makanya bilang untuk mendeteksi sensor-sensor itu kalian harus memperhatikan lokasinya. Nah, ini juga hal yang perlu kalian perhatikan. Tinggal 2 slide lagi untuk packaging. Yang pertama adalah orientasi. Kalian memasang box nggak boleh ngaco.
Bisa aja Arduino kalian gantung di atas, bisa aja Arduino kalian bisa taruh bawah, tergantung kebutuhan. Misalnya space-nya terbatas, bisa aja Arduino digantung di atas, sensornya di bawah. Kalau idealnya itu memang di bawah semua, tapi kan kadang space-nya gede. Tapi kalau ingin compact, itu kita bisa jadi space atas sama bawah. Jadi kalian harus melihat posisinya. Terus juga kabel-kabel itu juga matters banget. Jadi kalian biasakan kalau masang kabel itu jangan ngaco, nanti siku-siku dan lain itu gampang putus. Terus yang kedua, shading. Nah, sensor itu kalau bisa jangan terkena paparan sinar matahari langsung atau hujan langsung. Jadi kalian harus ada pelindungnya tersendiri. Kenapa? Karena itu tadi akan menyebabkan korosi yang menyebabkan kerusakan pada sensor. Karena apalagi kalau kalian buka Arduino kalian kan pasti banyak sensor yang mudah berkarat. Terus yang ketiga, accessibility. Nah ini paling lucu nih. Nih, jadi kalian kalau pasang sensor jangan ngaco juga. Kamu pasang sensornya di mana? Di tengah sungai Bengawan Solo gitu kan? Nah, kayak biar keren gitu. Nah nanti kalau rusak gimana? Ya kita pakai kapal gitu kan. Ya nggak bisa gitu. Kalian harus tetap memikirkannya bagaimana teknisi mengganti maintenance tadi. Gitu loh. Make sense gak sih kalian dipasang di sini? Make sense gak sih kayak gitu? Makanya kan bermain di IoT itu kita harus bermain secara psikologikal juga. Nah terakhir, ini checklist yang nanti bakal aku tanyain di final project kalian. Yang pertama, apakah box yang sudah dipasang sudah sesuai lingkungan? Outdoor, indoor, atau industrial? Kalian nanti pilihannya cuma outdoor atau indoor aja. Kalau industrial nanti speknya harganya mahal. Aku cukup outdoor atau indoor. Terus yang kedua, apakah antena memiliki garis pandang yang baik? Maksudnya garis pandang yang baik itu adalah apakah antena bisa mendapatkan sinyal secara maksimal? Itu kalian harus perhatikan. Terus apakah semua lubang kabel sudah menggunakan gland yang kencang? Gland itu apa ya? Perkat, tuh apa namanya? Pokoknya ada skrup. Itu buat memastikan bahwa kabel kalian itu nggak gampang putus. Terus yang keempat, apakah label identitas tertempel secara permanen di luar box? Nah, ini yang lebih maju. Cuman aku nggak mewajibkan kalian buat di sini. Ini contohnya adalah ketika orang yang akan mengakses tersebut itu cuma punya akses tertentu. Karena apa? Yaitu tadi kita harus mengevakuasi, kita harus memahami terkait pentingnya yang bisa mengakses di situ tuh hanya orang-orang tertentu saja. Terus apakah baut sudah kencang dan diberi sabel pengaman? Nah, menurutku paling penting itu adalah apakah baut sudah kencang itu saja. Nah, terus terakhir, ini sudah terakhir. Nah, sebelum menutup di sesi satu ini, aku minta tolong kalian sudah mulai bisa buka di sini. Aku ngajarin seperti tadi aku mengajarin kalian. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi aku seperti aku bilang, aku bakal mengasih tips and trick kalian supaya lebih best practice. Nah, di Tinkercad/things di sini tuh sudah ada banyak 3D design. Nah, salah satunya aku tadi yang melihat tuh banyak tuh adalah misalnya kayak gini. Misalnya tadi aku ada Arduino box. Kok ini? Loh, ini udah Arduino tak ada. Aku kepikiran itu ada slide terus terus aku kepikiran soalnya kayak kalau alat bisa di slide kayak kotak pensil bisa di slide bawah itu kita apa bisa di set sih kayak nggak permanen. Jadi kan ini alat maksudnya kan dulu dari itu iya nggak mungkin dong tapi kita pasang kemana atau pasang tanpa merusak alatnya. Kalau pakai magnet
lokasi itu kan dari sini kan terus turun. Kalau ditaruh atas aja. Nah, teman-teman di Tinkercad di sini kalian sudah bisa mencari packaging sesuai custom kebutuhan kalian dan kalian bisa edit juga di sini. Di bagian 3D design, oke, jangan sampai kalian ketika Pak saya nggak tahu packagingnya pakai apa, padahal di kelas sudah diajarkan bagaimana kalian memakai di sini. Di sini ada Arduino box, di situ pun juga ada, sebentar aku cari ya, IoT. Nah, IoT pun di sini juga banyak, bahkan dia bikin sirkuit mobil-mobil juga ada, stasiun cuaca juga ada dan lain-lain. Nah ini bisa kalian pakai juga. Ini packagingnya seperti apa? Itu sangat-sangatlah penting buat project kalian. Kayak gitu. Nah nanti di sesi 2 aku minta tolong kalian silahkan klik grup. Kalian pastikan apakah project kalian reliability-nya oke apa enggak. Dalam waktu at least sampai tanggal 12-13 Mei sudah bisa di showcase kan. Makanya aku tadi menyarankan coba kalian cari itu project yang membuat ada tutorialnya, GitHub-nya mungkin udah ada, apakah terminalnya sudah ada, apakah Tinkercad-nya sudah ada. Nah kalian tinggal merakit saja gitu. Jadi di kelas ini nanti setelah UTS itu benar-benar kita full sprint, kita benar-benar bikin kayak gini. Jangan sampai kalian ada yang ketinggalan. Makanya nanti ketika di UTS itu bakal all out konseptual teoritis semua dan cara berpikir kalian semua. Nanti setelah UTS nanti kita bakal full sprint di project. Nah jangan lupa nanti ada 360 scoring di mana orang yang tidak berkontribusi bakal mendapatkan kurang nilai yang minimal. Jadi kalian benar-benar harus bisa semaksimal mungkin mendapatkan dan teamwork yang oke. Kayak gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman yang terkait packaging ini? Sekali lagi aku jelaskan bahwa kita tanggal 12-13 kita bakal ada expo buat produk kalian kayak gitu. Nah kalian harus melihat packaging kalian yang oke. Jadi nggak packaging yang ya tadi aku bilang kayak kardus Supermi, kardus Nutrisari, kardus Coffee Mate kecil itu kan kalau dimasukin Arduino sebenarnya udah pas ya Pak? Iya sih, udah pas. Ini kayak kardus Coffee Mate yang kecil kotak apa kardus gede yang kecil itu sebenarnya udah masuk. Cuma ya kayak kurang oke aja. Gitu. Nah, kalian teman-teman coba silakan buka, boleh menggunakan laptop atau HP. Di sini kalian kalau login kalian sudah ada bentuknya kayak gini. Nah, misalnya aku mau buka yang kayak gini. Aku bilang Arduino box. Ini nama Sasa gak masuk. makanya aku tadi kepikiran itu ada yang permanen packaging sama yang secret saja. Jadi kan kita masang wadah ini. Nah, silakan kalian kalau mau membuka laptop dulu atau membuka ini dulu buat mencicil sesi 2 silahkan. Nanti di akhir sesi aku mewajibkan dan sangat-sangat wajib buat kalian bikin project apa. Jangan sampai kalian mikirnya besok aja. Ketika besok nggak jadi, aku bener-bener ya gimana? Aku nggak bakal ngasih nilai kalian maksimal gitu. Kalau kalian protes pun juga aku memberikan biasanya kalau di penilaianku tuh aku punya notes di setiap mahasiswa ya, dan scoringku juga transparan. Jadi ada penilaian A, B, C, D, E, F, G. Dan di situ setiap scoringku ada nilainya. Nah di situ kalau kalian misalnya protes, kalian pasti punya aku punya reasoning kenapa kalian nilainya kurang. Jadi aku bukan tipikal subjektif, tapi benar-benar konkret ada nilainya juga. Kayak gitu. Nah kalau kalian mau membuka ini silahkan. Nah nanti di sesi kedua aku bakal minta tolong kalian dalam modeling silahkan kalian berdiskusi mencari dari packagingnya pakai apa, rangkaiannya kayak gimana,
terus nanti kira-kira mampu nggak sih sampai tanggal 10 Mei itu at least bisa udah kalian bisa di showcase kan. Kan itu baru kurang 2 sesi lagi. Nah, itu kalian harus bisa membuat itu tadi itu. Nah, itu sih nanti di sesi 2 kalian harus membuat materi ini. Nah, balik dulu, aku akan menambahkan sedikit terkait materi yang sebenarnya di hari ini. Materi yang sebenarnya hari ini itu adalah lebih ke aku nyari gambar bahasa Indonesia di kampus saya letaknya nggak nemu semua paper itu membahas cara buat pengamanannya tapi nggak kita praktek dengan mereka letaknya tuh mereka bikin sendiri. Yang aku baca dari dosen mereka ngasih 100 tag, tapi mereka bikin sendiri. Terus ada persentase berapa tag berapa dari lobnya kayak Lalu cek ya. Apa namanya? Terakhir, mungkin aku bakal butuh waktu sekitar 10 menit buat jelasin terkait di materi Windows Maya. Jadi kalian itu kalau tadi kan kita membahas terkait piranti hardware-nya. Nah, kalau di sini kita membahas terkait terms and component-nya. Apa sih terms and component? Jadi kalian tuh harus memahami istilah-istilah yang ada di mobile juga. Ini sebenarnya terlalu ini ya. Aku membuat bahasa di mobile karena ini mobile bahasa ya terus. Nah, aku pengen menyoroti salah satu di sini adalah themes sama styles. Apa bedanya themes sama style? Itu yang pertama. Kalau themes itu kalian tahu nggak sih kayak light themes sama dark themes? Ya kan? Pernah dengar kan? Light themes sama dark themes. Nah, kalau style itu lebih ke kalian color palette-nya tuh pakai apa? Fontnya pakai apa? Terus habis itu juga apa namanya ikonnya kayak gimana, itu lebih yang disebutnya lebih style. Ini nah, teman-teman boleh lihat ke depan. Jadi ini ada istilahnya namanya floating button. Jadi teman-teman semua, kalau nanti salah satu penilaian estetika dari si mobile embedded system itu ada sisi mobile-nya. Kalau kalian membuat suatu button itu tombol tidak sesuai kaidah, itu juga bakal mengurangi banget. Kenapa? Karena button itu mempengaruhi ke user interface kalian. Misalnya, ini kenapa buttonnya gede? Karena kita penggunanya itu orang tua, orang yang udah sepuh, udah tua. Jadi dia butuh buttonnya gede. Nah, ini namanya floating action button. Nah, terus ini cara implementasi di Android. Nah, ini aku nggak jelasin ya. Aku disclaimer nggak bakal jelasin di semester ini karena ini mobile banget. Sedangkan kita
aku nggak mewajibkan kalian pakai native mobile gitu. Nanti kalau kalian ingin fokus di sini, nanti kita bakal ketemu di mobile capstone project. Terus nextnya, nah ini yang seperti aku bilang, ini button. Nah, aku selalu bilang bahwa selalu bilang bahwa lomba paling mudah atau kompetisi atau research atau hal apapun itu kebanyakan paling mudah itu adalah UX. Tapi jangan ketipu kalau UX itu juga ada kaidahnya. Nggak asal desain. Contohnya adalah misalnya kalian bikin button cuma kayak gini doang. Ini sampling namanya. Oke lah kalau sampling kayak gini. Tapi kalau namanya button yang udah profesional itu bentuknya nggak kayak gini. Macam-macam dan lain kayak gitu. Nah itu yang bisa membuat kita customize button sendirilah, ibaratnya gitu. Terus nextnya, ini checkbox. Aku nggak perlu jelasin ya, checkbox, radio button. Nah ini jangan-jangan kalian ada yang nggak tahu apa bedanya checkbox sama radio button? Checkbox bisa di Betul. Jangan-jangan pasti ada yang nggak tahu, nanti bener-bener kalian CS-nya dipertanyain sih, apa bedanya radio button dan checkbox? Karena kalian nggak tahu itu bener-bener kesepakatan sih. Apa bedanya radio button sama checkbox? Padahal jadi kalian pakai di situ. Nah, kalau yang muncul kayak gini, ini namanya tooltip. Tooltip. Jadi kalian kalau nanti nge-prompting, tolong bikinkan kotak-kotak di atas button, itu jelas pusing nanti. Mesinmu. Jadi ini namanya tooltip. Jadi kalian bisa mencernanya ini jadi suatu istilah-istilah yang oke. Terus ini dialog. Nah ini namanya dialog. Kalian tahu kan dialog? Kayak gini. Ada yang namanya bottom sheet ya. Button SHIT loh ya, bukan SHIT ya. Bottom sheet. Ini yang dinamain bottom sheet itu adalah sekarang trennya itu adalah bottom sheet. Bottom sheet design apps. Nah, bottom sheet itu kayak gitu. Ini namanya bottom sheet. Sekarang trennya tuh daripada instead of kalian menggunakan dialog, menggunakan bottom sheet. Nah, kapan bottom sheet, kapan dialog? Bottom sheet itu dipakai kalau informasinya itu sedikit. Jadi kayak konfirmasi aja, misalnya, apakah Anda yakin dengan data ini? Anda pakai bottom sheet. Nah, tapi kalau kalian ingin membuat formnya itu sampai 12 field, itu nggak pakai bottom sheet. Pakainya nanti activity baru atau page baru. Kenapa? Kalau ini kekecilan, itu luar biasa. Kalian bakal effort banget. Nah, sekarang kalau membahas UX, ada istilah ini. Quay lihat lah. Tadi yang langsung rilis. Enggak tahu dari Aku pikiran kalau kan bisa kayak gitu. Bisa tuh kita jadi gini tuh. Profit tuh.
Satu nyari saya. Rata-rata semuanya sama. Bahasa itu cuma tipe-tipe attack-nya kayak gini. Ya, bikin attack-nya ya, Cina, Korea, Kalian tahu meme ini nggak? Yang terkait ini. Hahaha. Jadi kita tuh sebagai apa namanya sebagai computer scientist atau IT spesialis misalnya kita sebut, kita tuh harus menerima dengan hal-hal kayak gini. Makanya kadang tuh ada aplikasi bagus tuh ternyata di belakang layarnya kayak gini. Terus aku masih menemukan lagi misalnya mana tadi? Ini udah kah? belum. Kita nyari yang tadi yang cocok, tapi yang mana nah itu nanti kita bahas. Udah nggak ada deh. Aku lupa kita kelompok kita bikin apa. Saat deteksi anomali ke dalam bisa mesin cuci, bisa mesin. Yang penting ada keterangan station. Aku balikin Pakai lagi mesin cuci itu ke udah. dialog. Nah, terus ini namanya navigation. Station. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di atas itu namanya app bar, kalau di bawah itu namanya button navigation. Jadi ada dua. Nah sekarang kalau nggak salah, itu trennya tuh di atas tuh app barnya tuh dihilangin 3%. Coba kalau nggak salah kalian cek sekarang tuh aplikasi-aplikasi sekarang tuh udah nggak pakai app bar, paling cuma icon doang back ke kiri. Nah kalian harus mengikuti guidelines kayak gitu yang terbaru. Gitu loh. Kalau kalian emang fokus mau didesain produk. Nah di navigation button navigation bar itu pun juga macam-macam bentuknya. Sekarang udah terbaru. Terus kayak tinggal dikit. Ini drawer. Istilahnya di belakang kiri dan dibuka kiri itu drawer. Udah itu sih. Ya sampai sini ada pertanyaan yang terkait ini introduction dulu. Sekali lagi aku bilang di sesi 2 nanti bakal padat. Jadi aku minta tolong mungkin pas break bagi yang tidak break ya pasti semua break ya. Kalau yang bagi tidak break silahkan kalian, apakah kalian mau fokus di produk kalian yang kemarin ataukah kalian mau mencari jalan tengah, mencari project olang-olang, mencari orang lain yang kalian bisa terapin. Seenggaknya kalian harus memikirkan reliability-nya apakah oke apa enggak, packaging-nya seperti apa, apakah bisa diimplementasikan apa enggak. Kayak gitu. Nanti di sesi 2, setiap kelompok wajib punya gambaran sudah. Nanti aku bakal mempercepat, aku nggak harus nunggu TS buat eksekusi, tapi di week besok, minggu depan, kita sudah mulai merancang produk tersebut. Karena aku diminta sama Prodi buat MES ini menjadi showcase-nya computer science juga. Nah, aku lihat di tahun kemarin itu kayak jelek dan kurang banget. Makanya di tahun ini aku diminta mengajar di mobile embed biar ngajarin secara standar industrial tuh kalian tuh butuhnya apa aja. Nah, tools yang kalian pakai itu tadi yang pertama. Di sini aku catat lagi ya. Kalian yang pertama di sini ada Tinkercad. Tinkercad itu kalian bisa buat apa namanya 3D design. Ya. Lalu yang kedua buat rakitan Mati sirkuit. coy. Terus yang kedua, kalian sudah bisa menggunakan Arduino IDE juga. Terus kalian juga bisa menggunakan Firebase juga. Nah, terakhir, teman-teman, aku merasa dari hulu sampai hilir, aku udah ngejelasin semua. Tadi kebenaran Dari basic itu kalian merakit Pancasila. lampu LED, dari breadboard, dari Arduino hingga menyampaikan langsung ke server menggunakan Firebase, udah aku sampaikan semua. Nah, setelah ini adalah waktunya kalian buat show off, customize. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai bahkan UTS kalian nggak bisa ngerjain, itu kebangetannya minta ampun. Kuncinya di situ. Kalau dari UTS itu nggak bisa, sorry to say,
final project kalian pun juga kalian cuma nebeng nama doang di kelompok kalian. Aku ingetin sekali lagi, banyak kejadian di mana kalian secara konseptual itu sangatlah kurang. Di final project itu kalian cuma nebeng nama doang. Jadi silahkan sebelum UTS dimulai, sebelum ada tes UTS, silahkan kalian pahami semuanya dalam artian apa yang udah dijelaskan di kelas, kalian praktekkan langsung. Kayak mungkin memasang sensor, terus apa itu IoT, apa itu cloud computing, apa itu HTTP, MQTT, Raspi, microcontroller, dan lain-lain. Silahkan kalian pelajari semua sebelum kalian juga eksekusi. Kenapa? Karena kalian nggak bisa merancang kalau kalian nggak tahu istilah-istilah tersebut. Tolong dong, pasangin sensor ke Raspi. Ya nggak bisa. Pasang sensor ke microcontrollernya. Jadi ya kalian harus memahami infoteks dulu. Nanti di sesi 2 aku minta tolong semua dalam mode hening, minta tolong nanti teman-teman silakan pertanggungjawabkan proyek kalian, wiring kalian kayak gimana. Meskipun kalian sekarang di GSL sudah, tapi aku pengen memantapkan bahwa ide kalian yang itu benar-benar kalian menguasai untuk merakitnya. Aku nggak pelit nilai, tapi aku bakal tegas bagi kelompok yang mengerjakan apa adanya dong. Kasih teman-teman kalian. Di sini mungkin kalau ada yang dengar juga, aku pernah ngenegesin di Mobile Capstone Projectku bahwa ada orang yang mengerjakan hampir seminggu pengumpulan. Aku benar-benar bilang, kasihan teman-teman kalian yang mengerjakan udah 1 semester full dibanding kalian yang hanya mengerjakan 1 minggu toh. Itu benar-benar keterlaluan. Jadi aku minta tolong kalian udah aku kasih waktu di setiap sesi 2 buat mengerjakan final project. Kenapa? Final project kalian nilainya bagus, nilai kalian ke atas. Tapi kalau final project kalian malas-malasan. Terus yang kedua, kalian UTS-nya juga bisa kerjain cuma dapat nilainya under 50, bahkan kalian ngisi aja nggak bisa. Wah, itu benar-benar kayak kalian harus dipertanyakan lagi sih. Gitu. Jadi pokok kalian masih semester 4, sebelum terlambat susah cari enrichment, sebelum terlambat susah cari research, sebelum terlambat kalian susah cari kerja, mending sekarang silahkan bertaubat. Gitu. Kalian masih semester 4 kan? Dulu aja aku bisa ngoding di semester tahun ketiga itu loh, semester 4. Aku baru bisa ngoding. Nah, habis itu aku baru fokus karena memang ya nggak ada kesaran di kucing dalam karung. Itu sih untuk di sesi ini. Mungkin sebelum aku tutup, kalau aku absen dulu, nanti kalian boleh break dulu. Kayak gini tetap ada. Akrilik dan sinyal seksual baru kerakannya ke sini. Aku kepikirannya tuh di sini tuh ada slide masuk. Oke, yang pertama RPS Angelo. RPS Angelo ada. Fauzan. Gregory Adrianus. Basutuan Imandu.